Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Syafrina dengan NIM 2300220 dari sesi 187. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, materi dari mata kuliah perencanaan pendidikan, yang mana materinya tentang jenis, contoh, dan komponen perencanaan pendidikan. Saya dari sesi 187. Nah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu yang pertama tentang jenis perencanaan pendidikan. Eh, Pertama ada menurut waktu, jenis perencanaan pendidikan menurut waktu. Menurut waktu ini ada dibagi beberapa juga, ada tiga macam, yaitu yang pertama perencanaan jangka panjang. Nah, apa itu perencanaan jangka panjang? Perencanaan jangka panjang itu biasanya mempunyai eh, jangka waktu jangka waktu 10 sampai 25 tahun. Karena begitu panjangnya siklus perencanaan, maka perencanaan yang panjang memuat rencana-rencana yang bersifat umum, global, belum teliti. Hal ini bersifat perspektif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi perencanaan yang berjangka waktu lebih pendek. Rencana jangka panjang ini masih perlu dijabarkan lagi menjadi jangka menengah dan seterusnya, dijabarkan menjadi perencanaan jangka pendek. Nah, yang kedua ada perencanaan jangka menengah. Jangka menengah itu yaitu rencana yang mencakup antara 4 sampai 10 tahun. Rencana ini disusun berdasarkan perencanaan pendek. Yang ketiga ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini yaitu mencakup kurun waktu antara 1 sampai 3 tahun dan merupakan jabaran dari rencana jangka panjang dan jangka pendek. Langsung saja masuk ke jenis perencanaan pendidikan yang kedua, yaitu menurut wewenang pembuat. Yang pertama yaitu ada individual planning. Individual planning ini adalah proses penyusunan rencana yang dilakukan oleh seorang individu untuk mengarahkan perjalanan pendidikannya sesuai dengan tujuan, minat, kebutuhan, dan potensi dirinya. Nah, yang kedua yaitu ada staff planning. Staff planning ini adalah proses perencanaan yang fokus pada pengelolaan tenaga kerja dan staf lingkungan pendidikan untuk memastikan bahwa kebutuhan organisasi pendidikan itu seperti sekolah atau universitas dapat terpenuhi dengan efektif. Yang ketiga ada Organizing Planning Committee. Adalah proses pembentukan dan pengorganisasian kelompok kerja yang bertugas untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi rencana-rencana strategis di sektor pendidikan. Komite ini biasanya terdiri dari individu-individu eh, dengan peran dan keahlian yang relevan untuk memastikan bahwa proses perencanaan berjalan dengan efektif. Yang keempat yaitu Departemen Planning. Nah, Departemen Planning ini adalah proses penyusunan rencana strategis dan operasional oleh departemen atau unit tertentu di suatu institusi pendidikan untuk mencapai tujuan spesifik yang mendukung visi dan misi organisasi tersebut. Nah, yang terakhir ada Supervisory Planning. Adalah proses perencanaan yang dilakukan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi kegiatan supervisori atau supervisi yang berfokus pada pengawasan terhadap proses, program, dan sumber daya pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, eh, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, jenis perencanaan pendidikan yang ketiga yaitu menurut luas jangkauan. Menurut luas jangkauan ini terbagi di tiga juga. Yang pertama, perencanaan makro. Nah, perencanaan makro ini adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara
mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Kedua, ada perencanaan meso. Perencanaan meso ini kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program ke dalam dimensi yang lebih kecil. Sebelumnya yaitu ada yang kedua ada tadi perencanaan. Nah, yang kedua tadi ada perencanaan meso. Nah, apa itu perencanaan meso? Perencanaan meso ini kebijakan yang ditetapkan oleh perencanaan makro, kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang telah yang lebih kecil pada tingkat ini. Yang ketiga ada perencanaan mikro. Dapat diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan-kekhususan dari lembaga mendapat perhatian. Yang keempat ada perencanaan sifat. Perencanaan sifat ini terbagi 5 juga. Yang pertama ada perencanaan yang dibuat berdasarkan fakta yang nyata. Adalah pendekatan perencanaan yang menggunakan data dan informasi yang valid, relevan, dan terkini untuk merancang program atau strategi pendidikan. Yang kedua ada perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil penalaran. Adalah proses penyusunan rencana pendidikan yang didasarkan pada analisis logis, pemikiran kritis, dan prosesan informasi untuk menyusun strategi atau kebijakan yang rasional. Yang ketiga yaitu regio planning. Regio planning ini adalah perencanaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di suatu wilayah atau daerah-daerah tertentu. Yang keempat yaitu flexible planning. Nah, flexible planning ini adalah pendekatan perencanaan yang bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan atau situasi yang tidak terduga. Dan yang terakhir ada continue planning. Adalah pendekatan yang menekankan pentingnya perencanaan yang berkelanjutan dan terus-menerus untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Nah, jenis perencanaan pendidikan yang kelima yaitu menurut objek. Menurut objek ini terbagi 3 juga, yaitu yang pertama perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum ini berfokus kepada mengembangkan dan mengembangkan pembaruan kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan. Bertujuan untuk menyelesaikan isi pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan dunia. Yang kedua ada perencanaan pembelajaran. Hal ini berfokus kepada proses dan strategi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk merancang metode pendekatan, teknik, dan media pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir yaitu ada perencanaan eh, pengembangan sumber daya.
berfokus kepada peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau guru, dosen, kepada sekolah, staf administrasi, yang bertujuan untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Nah, yang terakhir, yang nomor 6 ada kelanjutan dari menurut objek ini, jenis perencanaan pendidikan menurut objek ini, ternyata ada 5, yaitu yang keempat yaitu perencanaan infrastruktur pendidikan. Berfokus kepada pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Nah, yang keempat yaitu yang terakhir yaitu ada perencanaan anggaran pendidikan. Berfokus kepada penyusunan anggaran atau dana yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pendidikan. Nah, yang keenam ada menurut sektor. Menurut sektor ini terbagi 5 juga. Yang pertama, perencanaan nasional. Proses penyusunan perencanaan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat yang terarah. Kedua, perencanaan regional, yang mana sering disebut dengan perencanaan daerah atau wilayah. Yang ketiga yaitu perencanaan tata ruang. Itu perencanaan tata ruang eh, merupakan perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, mengembangkan secara seimbang, baik secara ekologis, geografis, maupun demografis. Yang ketujuh yaitu menurut jenjang. Menurut jenjang ini terbagi 3 juga, yaitu yang pertama perencanaan pendidikan dasar, SD atau MI. Tujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada anak-anak. Yang kedua, perencanaan pendidikan menengah, SMP, MTS, SMA, atau SMK. Tujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja atau melanjutkan ke pendidikan tinggi. Yang terakhir ada perencanaan pendidikan tinggi atau universitas atau politeknik. Aspeknya, pentingnya termasuk penelitian, pengembangan program, studi baru, serta kerjasama dengan industri untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi tersebut. Nah, ini ada contoh dan komponen dari rencana pendidikan. Yang pertama, rencana pendidikan jangka panjang. Contohnya rencana pembangunan pendidikan nasional atau RPPN 2020 sampai 2045. Komponennya menetapkan arah jangka panjang pendidikan nasional seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas. Yang kedua, rencana pendidikan jangka menengah. Contohnya rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Renstra Kemendikbud 2020 sampai 2024. Komponennya menetapkan target-target spesifik seperti peningkatan kualitas guru dan kurikulum. Nah, contoh yang ketiga yaitu yang rencana strategis. Contohnya rencana strategis sekolah atau School Strategic Plan untuk periode 2023 sampai 2028. Komponennya identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi sekolah tersebut. Dan yang keempat ada rencana operasional atau jangka pendek. Contohnya rencana kerja tahunan sekolah atau RKT untuk tahunan ajaran 2024 atau 2025. Komponennya rincian kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran. Nah, baiklah, hanya itu video presentasi dari saya, Yola Syafrina, dari kelompok 3. Eh, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di seluruh dunia, juga informasi yang tersedia pun menjadi lebih beragam dan aktivitas juga dapat meningkat dan dengan fitur seperti edukasi online, pembukaan dan pembaruan konten secara langsung. Namun tantangan yang muncul dalam
dan juga adanya risiko kecelakaan